Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada takmir Masjid Al-Manar yang sangat saya ta'zimi, kami hormati, rahimakumullah, para bapak, para ibu, jamaah pengajian malam Selasa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita tidak pernah berhenti untuk kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa kita terima. Bapak Ibu, ada seorang ulama yang pernah menukilkan, senajan niku sanes hadis ning satu hal yang cukup kita bisa ambil ibrah, yakni ungkapan dari Imam Asy-Sya'bi. Kata beliau, ubadun ni'ami katsiruna, para penyembah nikmat jumlahnya amat sangat banyak. Jadi sing do nembah nikmat niku jumlahe kathah gladrah. Walakin ubadul mun'imi qaliluna, akan tetapi penyembah sang pemberi nikmat jumlahnya amat sangat sedikit. Maka tentunya kita selaku orang yang beriman, orang muslim, kita laksanakan kewajiban kita pada Allah berupa yakni syukur atas nikmat yang Allah telah curahkan. Mudah-mudahan salawat salam tercurah pada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu, tadi pagi kula di SMS oleh Ustadz Tamim untuk bisa ngisi di kesempatan malam ini. Namun tadi barusan takziah dari Jogja dan saya khawatir mboten ngaduk niku lho. Sampai keranggan langsung melayu mriki. Terus saya nututi, Pak. Maka ini nyampe mboten nggih. Ternyata masih bisa diberikan satu kesempatan tugi mriki. Tadi maghrib niku nembe wangsul nggih tugi mriki niku mon. Terus saya nyandak, Pak. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, kita akan coba kaji di kesempatan malam ini, yakni satu hal yang perlu kita sampaikan karena belum banyak para dai kita yang menyentuh kajian ini, Pak. Yakni satu produk yang dikeluarkan Muktamar tahun 2000. Saat ini sampun 2023, sudah 23 tahun. Maka perlu kita sampaikan di tengah-tengah warga dan masyarakat dan umat, yakni tentang produk tarjih, yakni pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Namun ngapunten kalau badhe matur sekedhik, banyak orang yang ketika dengar kata Muhammadiyah kadang kurang berkenan. Pak, mosok ngaji kok bab Muhammadiyah niku lho niki. Ning kula badhe matur riyen niki semoga yang rawuh do berkenan ngoten nggih. Kenapa? Karena Muhammadiyah gerakan dakwah Islam. Jangan lupa gerakan dakwah Islam. Ini gerakan dakwah Islam. Wong cetha kok tujuane menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam.
demi tegaknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya kurang apa nih Pak? Ini loh, ini perlu kita sadari. Kenapa? Dengan kita menyadari maka nanti insya Allah lebih jenak. Kalau kita dengar kata Pak Air Fahrudin, Allah yarham, seorang alim besar, luan Pak. Pak Air itu Bapak Ibu seorang ulama ya Muhammadiyah yang diterima segenap umat. Konco-konco Nahdliyin yo nombo. Mulai ada NU, ada Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad Persis, bahkan MTA itu pun saya pernah dengar Pak Sugino mengatakan nukil Pak Air loh Pak itu. Ini umat yang jarang, umat yang terima beliau dengan paripurna itu loh. Ini jarang ulama yang diterima segenap kalangan. Bapak Ibu, ketika beliau sedo tahun 1995, ketika sedo beliau itu Masjid Kauman itu penuh, yang datang bertakziah itu penuh. Masjid Kauman Yogyakarta belum pernah ada seorang yang sedo itu yang datang sholat jenazah itu seperti Jumatan itu Pak Ibu. Itu hanya ketika Pak R yang sedo, yang saya tahu loh Pak. Ketika beliau sedo ternyata segenap umat merasa kehilangan. Maka yang samodo tindak sholat takziah bukan cuma warga Muhammadiyah, segenap umat Islam Jogja itu ini penuh Pak. Nah orang yang hidupnya memang tidak kadunian, bukan kadunian Pak, maka umat cenderung mencintainya dengan alamiah. Karena maaf beliau ini seorang figur yang luar biasa, orang yang zuhudnya luar biasa. Pak AR ini kalau ya sering matur dan saya senang kalau cerita beliau Pak AR itu Pak Ibu, seorang ulama yang hidupnya didedikasikan untuk agama. Rino wong ini kanggo agama Pak, kanggo Islam. Ya, jadi siang malamnya untuk berpikir Muhammadiyah, untuk tegaknya Islam itu. Pak R itu Bapak Ibu naik kondur tablik jam 12. Pulang isi ngaji jam 12, jam 2 tetap wungu niku lho. Lah kula panjenengan turu jam 8, tangi jam 8. Ini Pak, ya Allah. Ini amat sangat jarang untuk mencari figur sekaliber beliau. Bahkan sering kita sampaikan Pak R sampai beliau sedo itu belum punya rumah. Ini tingkat PP loh, tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah nek kon golek duit sangko gampange. Sampai situ belum punya rumah, beliau lenggah ten rumah itu pun punya Muhammadiyah, rumah dinas ten Jalan Cik di Tiro, sekarang digunakan kantor PP itu. Beliau lenggah teng riku sinambi sadian bensin. Di depan rumahnya loh Bu, nyanding bensin. Itu. Kadang ada orang yang motornya gantian bensin kemudian parkir minta bensin, beliau saya ngedoli. Orang enggak tahu ini tokoh besar Islam Indonesia ini. Ketua PP ini, orang enggak tahu Pak. Itu. Bahkan beliau ketika di tengah kemasyhurannya selalu ketua PP, garwane Pak R itu Ibu Komariah Al-Hajjah, Ibu Komariah itu tesih ya waktu itu masih ngulai kelopo, ngulai kambil Bu di Saditan Peken karena beliau asalnya dari Meleberan Galur Kulon Progo. Sing kakung ketua PP Muhammadiyah, sing putri sing mboten lingsem sadianten Peken. Nek kula jenengan pripun Pak? Dadi ketua ranting mawon gengsi teng pasar. Lho pripun to lho ning pasar isin kula kok isin lho. Sing aran golek panggung juga kan ibadah, kok isin. Ini nyata Bapak Ibu. Pak AR itu beliau subhanallah ngisi pengajian di UMM Malang. Zaman semanten rektoripun niku Pak Jasman Al-Kindi. Rektornya Pak Jasman Al-Kindi waktu itu. Pak R ngisi pengajian.
Selepas rampung pengajian beliau disodori cek sebagai bisaroh, cek. Wekdal niku nilainya 1 juta rupiah. Kapan? Sebelum tahun 90-an. Kathah mboten Pak jaman semanten sak yuta. Sekarang masih banyak loh Pak. Nggih mboten. Nggih. Sak yuta Pak. Karena beliau seorang alim, ora pengen ngelake sing nyaosi, ditampa Bu. Nggih Pak Jasman matur nuwun kula tampi. Ini justru mergo alim ya, beliau nampa karena alimnya loh Pak. Nek orang alim niku malah nolak ben awake dhewe terangkat. Ini lho nyong ra gelem nampa bisaroh. Ning tujuane nggo ngangkat awake dhewe. Ya itu. Ditampa Pak. Ketika kondur ke Jogja, cek itu diberikan ke kantor pusat Muhammadiyah ke bendahara. Jarak 2 minggu Pak Jason Al-Kindi menerima ucapan terima kasih dari PP. Terima kasih pada Rektor UMM Malang yang telah memberikan cek senilai 1 juta untuk PP Muhammadiyah. Pak Jasman kaget, nggih kaget Pak. Gede-gede wah subhanallah iki nek PP sono jatahe dhewe sanggo aum. Ya, cek kuwi kanggo Pak R itu. PP sudah ada jatahnya dari Pak, dari UMM sudah ada. Berikan ke PP, Pak. Bahkan kiambai nggih weling ke kantor itu. Ini untuk PP gitu. Pak AR itu Bapak Ibu oleh Pak Harto diberi seperangkat mobil. Nyata satu perangkat mobil itu masuk guru dan itu kan sak perangkat gitu kan. Seperangkat mobil untuk UMY. Tadi UMM Malang, ini UMY Pak. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diberikan Pak AR ini kangge panjenengan dari Pak Harto. Selaku orang alim tidak nolak. Nggih Pak Harto kula tampi. Niku lho. Kan seneng toh Pak Harto. Oh ya berarti kersa nampa Pak AR. Sepeninggal Pak Harto memberikan itu, lantas Pak R menyerahkan ke UMY, Pak Dasron, rektornya, Pak Dasron, ini ada mobil untuk UMY, silahkan dipakai. Nek kula njenengan pripun? Seragalan mboten Pak? We mobil. Iya. Diwahi kok wah gorene. Nek takoni kok ndi? Ngun kok ya usahaku dhewe ta iki ngoten. Diwahi lho Pak. Ya. Itu berikan UMY Pak. Ketika beliau ingin punya sebuah rumah, ya wajar namanya piyantun nggih, piyayi, tiyang menungso, manusia. Dia mesti pengen punya tempat tinggal yang dia miliki. Pak AR kemudian kredit rumah ke pengembang. Anggah pengen gadah griya niku lho. Ya saya manggon di rumah dinas PP, ya wajar toh, ingin punya rumah sendiri, maka beliau kemudian mencoba untuk lewat pengembang nyicil. Ternyata uangnya diembat pengembangnya tinggal minggat. Ya naudzubillah. Lah kok tega-tegane ngembat duite kiai niku. Ora dikualat, Pak. Mesti ora bakal berhasil orang itu Pak, sing ngembat kalau mau. Wis dicicil lho Bu, ngoten niku. Akhire Bu Komariah takon, "Pak, mau tekan pundi cicilan omahe?" Wis Bu, rasah mikir omah, sesuk ning swarga wae, ngoten niku jawabane. Bu Kom ya biasa ora terus duka mboten ndak serap apa wis alhamdulillah diterima mawon. Gitu, itu Pak R, Pak. Nah, ini figur yang belum pernah tergantikan. Nek pengen sugih saking sagete Bapak Ibu. Yang namanya PP kan luar biasa loh Pak. Pusat ya Pak. Tapi tidak mau beliau. Pak AR pernah, karena beliau kan lulusan Mu'alimin ya Jogja itu. Pernah beliau kepengen kuliah di Unisula Semarang.
Ya, pengen ngambil S1 teng Semarang Bu, jurusan agama. Mau daftar, Pak, Ibu-ibu. Mau daftar niku. Kemudian beliau ikut kuliah perdana waktu itu, ikut. Terus mulai masuk ke kelas. Ternyata dosennya tahu, loh jenengan Pak R toh sing rutin ngisi ten TVRI ini kok. Lah mosok goro, nggih, ngoten niku. Akhirnya dosennya mengatakan, Pak R jenengan ora pantes nek dadi murid kula, Pak. Jenengan mesti ngajar niku ora dadi mahasiswa. Akhirnya beliau malah ya suruh ngajar, Pak. Berikan materi pelajaran itu loh di kelas itu. Akhirnya ras itu dadi mahasiswa, ora lulus, Pak. Gimana? Ini kalau ya Allah, ini Pak R ya, seorang yang hidupnya full didedikasikan untuk agama Allah sampai kapundhut. Ini Pak R. Jadi luar biasa, tahun 95 ketika itu Masjid Kauman penuh sesak itu, Pak. Seperti Jumatan, itu belum pernah terjadi. Dan ulama mengatakan ciri-ciri ahlu sunnah itu ketika dia meninggal dunia maka yang melayat jumlahnya banyak. Orang pada kehilangan. Jadi orang bisa dilihat ibu-ibu nggih, sesuk menika tiyang menika resik mboten iman keyakinane, akidah dan i'tiqadipun kapan? Ketika dia meninggal. Coba lihat sing do kelangan kathah napa mboten. Nah niku, ini alamiah. Ya, para ulama ketika mereka meninggal maka orang pada merasa kehilangan. Kalau anggota dewan meninggal niku sing pun antere kathah nggih mboten Pak. Anggota dewan niku do nemplekke gambar ten wit-witan niku lho. Kathah nggih sing ganti. Ning nek ulama niku sedo, belum tentu lekas ada gantinya. Itu. Dan sayang Bapak Ibu, tradisi kita di Muhammadiyah tidak semua kepingin menjadi ustadz, kiai, ulama. Kenapa? Karena kurang prestis. Ngaten nggih. Kurang prestis, Pak. Beda nek dadi profesi mungkin dokter mungkin dosen. Prestis, Pak. Ini beda kalau penjenengan dengan orang-orang di luar kita, orang-orang Syiah. Orang Syiah dengan Sunni bedanya, orang Syiah itu kebanggaan orang tua ketika anaknya jadi mullah, jadi kiai, Pak. Kenapa? Ketika anak mati kiai maka mereka berbangga, sebab ketika jadi kiai terjamin hidupnya mesti kaya raya, sebab dia dapat pasokan dari umat 20% yang disebut dengan khumus. Jadi umat ini kan ada pemetu, ini kan 20% di-store ke ulama Syiah, di-store ya Pak. Maka apa? Mereka kaya raya, hidupnya berkecukupan perlente, mobilnya gonta-ganti. Nek ngene kula panjenengan saya kata nggih guru ngaji teko ngopit motor niku mboten. Mboten Pak. Tek-tek ngoten niku. Di Syiah ndak ada ulama ya kudu megah ya. Volvo Pak nggih. Alphard. Nek kita Al-Fatihah ngoten. Sana Alpa. Di Ustaz lah kae ning mojoke motore. Tapi di Syiah tidak begitu, Pak. Mereka bangga nek anak jadi ulama, jadi mullah, orang tua bangganya luar biasa. Nek di kita tidak begitu. Anak sudah di pesantren kan, masuk pesantren, ternyata pesantren malah lagi ngumumke, ya kita bersyukur kenapa? Karena lulusan pondok ini diterima kedokteran dan perguruan tinggi A. Malah bangganya, napa? Lulusan pondok ketomane kedokteran. Lho piye to wong jane bocah di pondoke ben dadi ngalim, jadi ulama, jadi murabbi, jadi kiai. Malah pondok ini malah ketika anak lulus sing dibanggakan apa? Lulusan pondok ini masuk ke kedokteran perguruan tinggi A misalkan. Ya, berhasil ke sana, jadi ini jadi kembali ke arah sana, Pak. Bapak Ibu, itulah pentingnya kita berpikir untuk ke depannya agar umat lebih tahu dengan pedoman hidup Islami, maka perlu kita sampaikan ini. Jamaah sekalian, ini kita sampaikan ini karena saya punya satu harapan agar
produk tarjih bisa landing ke warga Muhammadiyah. Ini hanya itu Pak tujuan kula, karena biar paham dan biar mengerti. Kita masuk pada sisi akidah. Seperti apa Bapak Ibu? Ini kita sampaikan di dua bagian, karena kalau satu bagian waktu itu pun ora cekap karena banyak bahasannya. Pada bagian yang pertama ini kita akan coba lihat, yakni istidlal. Istidlal menika pengambilan dalil atau dustur ilahi. Ya, dustur menika undang-undang ilahi, Al-Qur'an. Apa? Satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masalah kalian dalam Islam secara sempurna dan paripurna. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian ikut dengan langkah-langkah setan. Innahu lakum, sesungguhnya dia setan, lakum buat kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Surat Baqarah 208. Maka yang diundang jemaah sekalian di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina shadaqullaha wa rasulahu wa dinahu wa syar'ahu, orang yang membenarkan Allah, membenarkan agamanya, membenarkan aturan syariatnya, dan membenarkan rasul-rasulnya. Ya, rasul akhir zaman, Pak. Itu yang didefinisikan dengan alladzina amanu. Kemudian pasca diundang orang yang beriman, Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah, masalah kalian dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, secara paripurna, tidak juz'iyatan, parsial, tidak separuh-separuh. Nek cocok ya Islam, nek ora ya ora. Maka banyak orang yang kadang mlebu metu Islam, Muslim murtad, masuk lagi, murtad lagi, masuk lagi. Ini berarti apa? Dia belum menjiwai sama sekalian. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian ikut dengan langkah-langkah setan. Ini cetok Pak, ibu kita dilarang ikut langkah setan. Setan langkah-langkahnya luar biasa. Nanti bisa dilihat ketika Imam Ibnul Qayyim menyebutkan langkah setan ketika menggoda. Pertama, diajak mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Nek ora kodel diajak nglakoni sing makruh. Nek ora kodel diajak ninggalke sing wajib. Nek ora kodel diajak ninggalke sing sunnah. Nek ora kodel diajak ketunggul marang sing mubah. Jadi setan itu lenggodo menika betul-betul tidak pernah bosan. Jadi pejuang kebatilan yang total ya setan itu, Pak. Itu, maka jangan kita malah kalah dengan mereka. Bahkan Quran mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan untuk kalian ialah musuh yang nyata. Maka jangan kita berwala kepada setan. Lah kok wong muslim malah bangga dengan produk-produk yang berupa niku ide-ide setoniyah kan begitu. Kadang kita bangga. Akhirnya biar warungnya rada laris ditulisi bakso setan. Nah, niki lho. Nggih. Ada di Kedui itu saya pernah lihat bakso setan deh. Wah, keren niki. Ya, bakso setan kuah jahanam. Wah, lagi mah saya. Ini kita tinggalkan Bapak Ibu. Maka memberikan nama yang baik-baik. Itu. Maka kalau kita lihat kaidah nama kan ada nama yang hukumnya itu ya ada yang diharamkan. Siapa? Memberi nama anak dengan namanya Allah itu haram, Pak.
jenengi Allah gitu. Sinten Pak asmane? Putrane Allah. Itu haram, Pak. Atau nama musuhnya Allah, setan misalnya kan. Nek mboten Firaun, Namrud, itu haram, Pak. Ada yang makruh nama itu. Apa? Menamai anak dengan nama para malaikat. Niku makruh. Sinten niku? Israil. Malaikat maut. Ya. Sapa jenengane? Jibril. Bahkan ada seorang yang bernama Ustadz Abu Jibril. Ini kan bapaknya Jibril, Pak. Ini makruh. Ada yang dianjurkan sunnah. Siapa? Allah tersena 2 nama. Ning jarang digunakan biasanya. Siji Abdullah bin Abdurrahman. Itu nama-nama yang Allah mencintai. Abdullah, Abdurrahman, Bapak Ibu. Ini kadang kita malah jarang menamakan dengan Abdullah, enggak diundang Dullah jari ini. Ya, niku. Sapa Dullah? Abdullah Bu tibae. Ya, Abdurrahman. Enggak diundang Lekman niki wonten niku. Niki. Sapa Lekman kae lho. Nika. Nama yang Allah cintai 2. Abdullah, Abdurrahman, Bapak Ibu. Nggih, kalau ya putra ki ya Gus Dur nggih. Abdurrahman Ad-Dakhil. Al-Baqarah 208. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini redaksi matan. Matan menika redaksi ya. Redaksi apa? Leksikalnya ya. Ini matan PHI, Pedoman Hidup Islami. Ini hasil rumusan dari Muktamar tahun 2000 di Muktamar Muhammadiyah itu. Setiap warga Muhammadiyah tentunya bisa dipakai untuk umat Islam semuanya, Pak, sama ini. Ya, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah yang benar. Maka diharapkan warga Muhammadiyah khususnya dan umat pada umumnya mempunyai prinsip-prinsip kehidupan yang berupa kesadaran dalam iman dan bertauhid secara benar. Nek ora bener eman-eman kula jenengan urip namung sepisan, tauhide kok jeblok, maka celaka selama-lamanya. Ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna. Ini kan redaksinya cetok, Pak, Ibu-ibu. Isinya kan kebaikan semuanya ini. Ini kan ma'ruf semua, Pak, gimana? Kenapa? Karena disarikan dari Quran dan hadis. Nanti bisa menjenengan mundut bukunipun umpami atau mungkin cari atau browsing. Itu semua diistimbatkan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Maka matan ini walaupun produk dari Muktamar Muhammadiyah, maka bisa diteladani untuk semua umat Islam. Karena bukan mengajak pada harus apa ya, kelompok bukan ini kan persepsi dan presisi beragama, Pak Ibu. Kalau wangsuli nggih, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki, ya harus kan kudu nggih, kedah. Harus memiliki prinsip dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin. Dengan benar-benar apa? Menjadi seorang mukmin, lalu muslim,
kemudian muttaqin, bahkan muhsin yang paripurna. Nanti bisa dilihat hadis Jibril tentang masalah iman, Islam, dan ihsan, atau Islam, iman, dan ihsan. Ini diterangkan dalam PHI kehidupan pribadi dalam akidah, ya, dari cetakan Suara Muhammadiyah tahun 2002. Jadi dimuktamarkan di tahun 2000, kemudian dicetak 2002. Sekarang sudah 23 tahun, Pak. Ini kadang warga belum tahu, kadang-kadang 23 tahun. Sekarang kan tahun 2023. Kiai Dahlan niku sedone 1923. Berarti Kiai Dahlan niku nek umpama dihauli niku pun haul ping 100 lho, Pak. Nggih mboten, Bu? Ning kan di Muhammadiyah tidak kenal tradisi haul. Ulang tahun kematian seorang kiai. Menika penjelasan. Yang ngaji itu ya pelan-pelan saja mensah ke sesal. Makanya orang cukup ya sesuk melih kan nonton niku. Ya, banyak orang yang kadang-kadang seloroh. Di Muhammadiyah ngaji itu kena telat, ning rampungnya tepat. Nggih Pak. Maka niku mandikan saya niki jam pinten Pak Tamim? Jam 7 nggih. Pun blandang niku. Jam 7 pinten? 30 apa? Yang pertama, ini Pak Ibu. Tauhid kepada Allah yang benar. Punten niki. Monggo pun nunjuk nggih. Malah nawake kula niki tamu. Tauhid pada Allah yang benar, Bapak Ibu. Tauhid, ya, sangol tembung tauhidun dari kata wahada, yuwahidu tauhidun, masdar, adalah mengesahkan Allah atau disebut dengan tauhidullah. Tauhid. Ning orang Jawa kan bilang ha kan kangelan, Pak. Akhirnya hadika tauhid. Ya, saya punya tetangga itu namanya di Wates itu Tauhid Nur Amin. Ya, Pak Tauhid Nur Amin. Ning ngundangnya Pak Tauhid niku lho. Ya, Tauhid, Pak. Gimana? Solihin, solikin. Solihin ngoten niku. Dibengoki Pak iki. Ya, solihin bu solikin niku. Ya, ini kadang malah ajeng fasih malah kelentu. Ada kiai yang mau naik mimbar dipersilahkan dumateng Kiai Fulan, nggih, Al Muharram Kiai Fulan. Al Muharram no. Kiai diharamke dhewe kiai ini. Kalau Kiai Al Mukarram, ya, jadi yang ka jangan dihakan, ya, Muharram jadi Mukarram. Kuwi nggih. Mukarram jadi Muharram. Kalau Muharram yang diharamkan. Ya. Di mana warga Muhammadiyah atau kaum muslimin harus meyakini bahwa Allah adalah Esa dan tidak ada sekutu baginya. Menika harga mati. Sing aran muslim muwahhid, Pak Ibu-ibu. Tidak boleh muslim sinkretik. Ya nyembah Allah, nyembah sakliyane Allah. Ketika Kanjeng Nabi dakwah di kota Mekah, maka cetha di Sirah Nabawiyah ditawani. Ini pernah kita singgung di kesempatan yang lalu. Ditawani, Pak. Lewat pamane. Pamane mengatakan, Muhammad iki wong-wong Quraisy wis do usul nang aku.
Nek kowe pengen dadi wong sing paling sugih, wong Mekah siap ndadekke kowe wong paling sugih. Nek sliramu pengen dadi raja, wong Mekah siap ngangkat dadi raja. Nek pengen wong sing ayu, siap goleke. Ngoten, Pak. Maka fitnah dunia kan 3 nggih. 3T napa? Tahta, harta, wanita. Lewat tadi 3 itu, Bu. Tahta, harta, wanita plus Toyota sakniki jarine. Karena sekarang kalau orang nggak pakai mobil kan kurang pede, Pak, gini. Toyota. Nah itu, jadi ini sudah disirah loh, sudah dinaskan di sirah Rasul itu 3 ini, Pak Ibu. Tapi Nabi dengan tegas, paman, seandainya matahari diletakkan di tangan, di bahu kanan saya, rembulan di sebelah kiri saya, ya, kalaupun saya diminta berhenti maka tidak, sampai dakwah ini lestari atau aku yang binasa. Niku tegasnya Nabi, Bapak Ibu. Nek Nabi kok ora tegas ngoten, Islam tidak sampai paraan. Gimana tegas, Pak, itu. Orang kodal. Akhirnya berapa waktu lagi datang delegasi Quraisy, kemudian minta, Muhammad, sudah gini aja lah daripada kita gedrek. Ya kita join. Nanti seminggu kami siap nyembah Tuhanmu. Nanti pekan yang lain Anda nyembah Tuhan kami. Gimana, Pak? Niku. Sinkretik gimana? Maka apa? Kemudian turun surat Al-Kafirun yang disebutkan tegas sekali gini niku. Yang kemudian dipungkasi lakum dinukum waliyadin. Cetha, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka apa? Agama jangan dicampur baur. Sama, ini bulan Desember, monggo tanggal selawe Desember tidak perlu kita latah ikut-ikutan Natal bersama atau ucapan selamat Natal. Maka nggih, karena sudah isak, monggo nek ngersake adzan rumiyin. Alhamdulillah, kita teruskan, Bapak Ibu. Ini sampai jaminan, Pak Huti. Biasanya 7:30. Setengah 8. Napa 7 jam 12? Oke, baik, kita teruskan. Kemudian firman Allah ini tegas, Bapak Ibu, yakni pada surat Al-Ikhlas. Sebagai landasan dalam kita berdalil, ini satu landasan yang mana memang Quran menjadi rohnya tauhid. Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung segenap makhlukipun, segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah boten kagungan putra lan boten diputraaken. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih. Cetha, walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang serupa, yang setara dengannya ahadun, seorang pun. Ini prinsip tauhid, Pak Ibu. Dan surat ini diberi nama surat Al-Ikhlas. Monggo pun presani, setiap surat itu namanya dengan nama penggalan dari ayatnya, Pak. Contoh surat Al-Masad, karena ada kata-kata fi jidha hablum mim masad. Surat Al-Masad atau Al-Lahab, ada kata lahab. Lalu surat yang Al-Duha misalkan ada wadzuha.
Surat At-Tin, wat-tini wazaitun, ada tinnya, At-Tin. Tapi Al-Ikhlas gimana? Coba, tidak ada kata di sini kata ikhlas. Coba mana Pak ikhlas? Kok enggak surat Ahad namanya? Tapi ikhlas, Pak. Kenapa? Ikhlas itu sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Nek wonten tiyang ngomong, Pak, kula nyaosin jenengan niki hadiah ikhlas. Berarti tandane ora ikhlas niku. Dadi nek tiyang menika Bu nek ngeki wong liya muni kula ikhlas niki, ora ikhlas, Pak. Gimana? Ikhlas niku diwehke tanpa komentar. Monggo Pak nggih jenengan. Di hati, Pak. Nek muni ikhlas, tandanya tidak ikhlas itu. Tenan, Pak. Soalnya kuatir nek dituduh ra ikhlas niku akhirnya muni ikhlas kula ngoten. Ikhlas tanpa komentar. Napa ikhlas rasa diketokke ikhlas itu, Pak. Maka maaf. Ya, apa gambaran pohon ikhlas, Pak, di tempat kita? Nanti mireng nggih, napa niku? Apa? Lambang pohon ikhlas, Bu. Napa buah napa, Pak? Klopo, preso. Kambil. Coba. Orang kalau metik kambil itu, kerambil itu, kira-kira nika dipetik alon apa dipencelas karo arit? Dipencelas niku mboten jelek ngoten niku. Tiba kon nampani apa tiba dhewe, Bu? Tampani yu ngoten apa? Mboten to? Dipencelas tiba glodak tiba, Pak. Niku. Terus diseret. Gitu? Napa wonten dipondhong, Pak niku? Wonten di napa dipondhong niku? Bapak ngoten. Ndak diseret, Pak. Terus tekan mburi omah lajeng diserumbat. Ora lara niku, Bu, diserumbat. Resik kulite dituthuk. Petok nggih mboten. Isih dituthuk dicukil melih. Dicukil diparut. Rampung diperes, Pak. Nggo nyanteni. Nggo nyanteni kolak gedang. Basan rampung kolak gedange mateng, dombe dipangan. Takoni, "Yu, dahar napa?" "Dahar kolak gedang." Napa muni kolak klopo napa? Mboten ta? Ora disebut, Pak. Padahal apa? Le nyampleng kolak gedang karena ada santannya to. Ning ora disebut. Gimana, Pak? Kan beda nek wong panen pelem ya, le methek yu alon, Pak. Napa tibake ya umur ngoten. Alon, yu tampani dipondhong. Nggih alon-alon Pak di napa niku dipondhong nggih. Lajeng dunceki. Resik kumbah. Diiris-iris takoni, "Napa udara apa niki?" "Mangan pelem." Nggih mboten, sebut peleme, Bu. Lah niki wau pripun? Wis ditebake, digeret, diserumbat, dituthuk, dicukil, diperes. Ora disebut. Dan itulah di Muhammadiyah. Perane kathah ra oleh posisi biasane. Akhirnya mutung. Kalau ngawe ya Muhammadiyah. Saestu lho, Pak. Tenan niku. Makanya dulu seorang mudir ulama tarjih Muhammadiyah Jogja, asmane Ustadz Suprapto Ibnu Juraimi, beliau nanting santri ngaten Pak Ibu. Ini untuk kula matur nggih. Begini, Pak. Ini beliau mentarbiyah siswa luar biasa, mahasiswa itu. Begini. Nang, kalau kamu besok jadi mubalik Muhammadiyah, tekone dipethuk. Teko dipethuk. Tekan papan pengajian disalami, dicium tangan. Gimana? Rampung pengajian diwai cendera mata, diterke bali dhewe bisa roh. Kok atimu seneng, bunga, bangga, lereno dadi mubalik Muhammadiyah. Tekone dipethuk, ning pengajian disupya-supya, balik di cendera matani, diwai bisa roh. Kok seneng, Pak, kon leren.
Ning nek lehmu teko yo mangkate mangkat dhewe. Tekan nggon ora diupa gawe nggih klintrang, klinthung, klintang ora cetha iki mboten. Ora dicium tangani. Balik ya balik dhewe, ora dibisare kok gelo lereno dadi mubalik Muhammadiyah. Niku lho Pak. Wah, gelo aku teko aduh wis malah ora disalami, ora dicium tangani, balik ya jarke Bali. Niku lho. Ana Bali napa ngoten niku. Lereno Pak, kon leren Pak. Apa kata beliau? Jadilah mubalik karena engkau ridho kepada Allah. Nggih, kon dadi mubalik napa mergo ridho karo Allah Pak. Itu tarbiyahnya begitu. Tarbiyahnya di Tarce itu begitu waktu masih kuliah di PUTM itu Pak. Niku kempaannya seperti itu. Ya, inilah namanya perjuangan. Kemudian kita sempurnakan Bapak Ibu. Tauhid yang benar meliputi yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Ustadz Yunahar pada kitab kuliah akidahnya itu. Dan ini di Muhammadiyah masih dipakai insyaallah. Yakni mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dalam apa? Af'al-af'al Allah. Allah punya perbuatan contoh yakni Allah menciptakan wa huwa khaliqun. Allah memiliki alam semesta wa huwa malikun. Allah mengatur wa huwa mudabbirun. Allah memberikan rezeki wa huwa razikun dan sebagainya yang menjadi af'al Allah. Sing dadi perbuatannya Allah. Dan makhluk tidak kuasa mengerjakannya, maka ini perlu kita esakan hanya untuk Allah. Pramila nek wonten tiyang sing gadah keyakinan alam kuwi lae mlaku ana sing bantu. Ya, ada orang yang punya keyakinan bahwa alam itu lumampah sebab kekuasaan Allah dibantu dening para wali. Kalau kita lihat di dunia tasawuf Pak Ibu ada wali kutub, wali abdal, wali ghaus dan yang lain. Maka ini tidak benar. Jadi Allah menika ngatur alam tanpa bantuan siapapun. Jadi ini mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Maka zaman dulu Bapak Ibu, para ulama kita di sisi ini tegas mereka. Ya aja nganti nyekotoke Allah dan af'ali Allah. Ini zaman dulu ya ulama-ulama tegas. Yang kita juga sering dengar kisahnya ialah Kiai Haji Raden Hajid. Ini beliau dulu termasuk anggota pengurus Ma'dabul Ulama Muhammadiyah. Jadi anggota pimpinan dari pendidikan ulama Tarse Muhammadiyah. Beliau setiap malam Jumat itu mengajak para santri datang ke Paris, ke Parangtritis. Kapan? Setiap malam jemuah kliwon. Kok kliwon? Ya biasa sing rada disuwurke angker iki mboten. Diajak ke Paris untuk nantang Nyi Roro Kidul, Pak. Niku. Ini nggo ngetes para mahasiswa itu, Pak. Mahasiswinya dites, wani ora nantang Nyi Roro Kidul. Sebab masih banyak orang yang punya keyakinan bahwa penguasa Laut Kidul Nyi Roro Kidul. Kalau pantai utara Dewi Lanjar. Jadi kalau jenengan di pantai utara nggih, dari mulai Semarang ke arah utara sampai daerah ya Pekalongan ke utara nggih, mboten niku termasuk yang diyakini Dewi Lanjar. Kalau di daratan Jawa ini Nyai Blorong ibu-ibu. Lengkap, jadi Laut Kidul Nyi Roro Kidul, tengah Nyai Blorong, lor Dewi Lanjar. Nah, ini kalau kita meyakini kok ada penguasa laut selatan, hati-hati, ini bisa merusak keyakinan akidah kita. Menika. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah sama, tauhid ibadah.
yakni mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba diesahkan untuk Allah. Perbuatan hamba ini, kalau tadi kan perbuatannya Allah. Dengan kata lain, menunjukkan perbuatan hamba yang berupa peribadatan itu hanya diberikan kepada Allah semata-mata. Dados perbuatan kula panjenengan sing rupane ibadah kalau wau hanya dipersembahkan lillahi rabbil alamin. Apa contohnya? Berdoa. Jadi ndonga menika namung dumateng Allah. Allahumma, ya Allah. Allahumma rabbana. Allah yang disebut Pak Ibu. Ora kan nyebut sakliyane Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, tidak boleh Pak. Menika. Jadi ya Allah, Allah saja. Kemudian minta perlindungan atau isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillah. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Lalu minta pertolongan, isti'anah. Tentunya pertolongan pada hal-hal yang makhluk tidak mampu, Bapak Ibu. Nek jenengan nyuwun tolong Pak, mbok yo tolong Pak niki tae di beton mriki angsal. Nggih. Ada orang minta bantuan, Pak, tolong ini mati listriknya mbok dibenakke, Pak. Boleh, kenapa? Karena makhluk memang bisa. Ning nek minta apa dinaikkan derajatnya, minta ya disehatkan badannya ya pada Allah, Pak. Dilancarkan rezekinya pada Allah, itu. Lalu minta pertolongan bernazar, sama bernazar kaul ini pun nazar hanya untuk Allah, Bapak Ibu. Contoh, ya Allah nek anak kula niku lulus saka UGM jurusan farmasi, kula ajeng nglakoni poso Daud sesasi. Boleh, karena Allah. Nazar niku makruh, ning nek kelakon ya wajib dilaksanakan. Jadi ibadah kanthi nazar niku makruh Ibu. Kata Nabi apa? Ini representasi dari perbuatan kebakhilan. Pelit niku lho, Pak. Arep ibadah nazar sik niku. Berarti kan nek ora lulus anake ora Daud. Ini. Jadi nek pada Allah maka ini hak boleh. Tapi nek nazar bukan untuk Allah maka ini termasuk perbuatan kemusyrikan. Di daerah Gunung Kidul ada kecamatan namanya Kecamatan Rongkop. Rongkop Bapak Ibu. Niku arah selatan tutup dumugi Pacitan niku lho, Rongkop. Saya pernah ditugaskan PWM dengan beberapa teman itu selama Ramadan Pak sesasi teng mriko. Ada pohon besar Bu, namanya pohon Mbah Kiai Soleh. Kalau kaget wong wit kok Kiai Soleh, Pak. Wong wargane teng mriku mawon jenengane Jawa kabeh, Pak. Ya Tukino, Parwanto, Sutopo, Jawa kabeh niku lho. Lah kok malah wit jenengane Arab niku, Mbah Kiai Soleh niku lho. Niku nek nek dirangkul ngeten niki. Niku tiyang 5 niku Bu. Song gedene, Pak. Tiyang gangsal niku. Nah, teng mriku banyak kacu-kacu itu loh, Pak. Banyak apa? Sapu tangan penuh. Saya tanya, Pak, menika no, Pak, kok kathah kacune, Pak? Oh, anu Mas. Niku nek tiyang mriki gadah nazar, gadah kaul. Niku nek nazare kecaan kina bulan terus do nemplekke kacu niku. Dadi nazare napa? Kabul nggih. Niku diteleki niku, Pak. Sampai penuh. Itu ya Allah, itu contoh bernazar bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Ini termasuk perbuatan yang melanggar tauhid. Kemudian menyembelih. Jadi nyembelih nggih kudu karena Allah. Bismillah wallahu akbar ngoten. Itu aneh. Ora kena nyembelih kanggo dano, kanggo belik, kanggo laut, kanggo bengawan
Niku mboten angsal. Kemudian cinta, mahabbah. Ya, jangan sampai kecintaan pada makhluk mengalahkan cinta pada Allah. Contoh, ada istri yang mengatakan, "Mas, nek cen samang kok iki. Mas nek cen samang iki seneng karo nyong. Tolong Isa iki rasa salat." Ya, rasa salat Isa. Apa kata suaminya? "Ya Dik, aku cen seneng karo kowe. Aku belas ora salat iki." Maka apa? Dia telah mengalahkan cinta pada istri, mengalahkan perintahnya Allah. Ini hati-hati Pak Ibu. Ada 3 cinta. Cinta a'la, cinta tertinggi untuk Allah. Adna, tengahan ya, untuk podo-podo angsal. Ini kan apa? Cinta yang pertengahan Pak nggih. A'la, kemudian ya ausat, tengah, lalu adna. Adna ini kok rendah. Apa? Mencintai perbuatan yang Allah tidak cintai. Ya, menika cinta yang rendah menika. Manakala perbuatan tersebut yang harus ditujukan pada Allah lalu ditujukan kepada selainnya, maka menjadi perbuatan syirik. Pelakunya disebut musyrik, Bapak Ibu. Niki hati-hati nggih, niku musyrik. Nah, sing aran syirik niku wonten syirik kasar, wonten syirik alus istilahnya, Pak. Nek cara pesantren, syirik kasar niku syirik sing cetha welo-welo niku kasar. Contoh sujud ning ngarepane reca. Nggih, weruh reca kok gedhe banget terus ketupruk sujud niku syirik kasar Pak ketok. Ana sing alus, ora krasa ning niku syirik. Hati-hati niku. Apa contohnya? Contoh orang mangrutinggal dengan mengatakan aku ki urip mergo kios kae lho. Nek aku ora ndek kios kae aku ora iso urip. Hati-hati, Pak. Nggih mboten. Kadang masih begitu. Kula niki Pak saged mangan mergo kula dadi PNS. Misalkan lho Pak. Nek kula ora pegawe ora iso mangan kula. Hati-hati Bu. Sing memberikan makan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatane ada orang yang tidak punya profesi pun tetap dia bisa makan. Kemudian mboten Enoh Nugroho viral ten medsos Pak. Mahasiswa ITB yang gelandang niku lho. Dari Bandung gelandang sampai temukan di daerah Pantura mriko ten daerah Pati napa pundi. Ya, sekian tahun gelandang niku lho Pak. Ya ora digawean iso mangan. Apa maknanya? Perkara mangan niku Allah yang menanggung. Maka Allah melarang kita membunuh anak-anak kita. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, kami yang berikan rezeki pada kalian dan mereka. Ini. Jadi kembali bahwa jangan sampai kita berbuat kemusyrikan di sisi ini. Baik, kita tambah sedikit. Yang terakhir tauhid asma was sifat. Apa ini? Mengisahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Maksudnya menetapkan dan meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan sempurna, terhindar dari cacat dan kekurangan. Allah menika sifatipun sampurna tanpa cacat. Menika jamaah sekalian, dalam Islam itu ada 3 sekte, 3 firqah di sisi ini Bapak Ibu. Yang pertama, kelompok yang mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Sebab Allah punya nama dan sifat maka sama dengan makhluk. Siapa mereka? Mereka ialah orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah punya pandangan Allah tanpa nama dan tanpa sifat. Yang kedua, golongan yang mengatakan Allah punya nama tetapi tidak punya sifat. Mereka disebut kalangan Mu'attilah atau Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah menika golongan sing dinginke akale. Jadi akal sak dhuwure wahyu, Pak. Mereka mengatakan Allah punya nama ning mboten gadah sifat. Allah ya Allah, Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahim ya Allah, Al-Malik ya Allah. Maka Allah menika tidak punya sifat. Menika. Ini Mu'tazilah Pak. Apa? Mendulukan akal. Contoh ngeten iki.
Nek kula jenengan kalau baca surat Al-Falaq pripun niku Pak Ibu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nek Mu'tazilah mboten ngoten niku. Mu'tazilah nek maca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nanti mireng Pak niku. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Pernah dengar? Ya, kira-kira pas mboten niku? Halo, orang jawab. Pripun Bu? Ya, tentunya min syarri ma khalaq ini bacaan kita Pak Ahlus Sunnah. Nah, orang Mu'tazilah punya pandangan Allah tidak menciptakan keburukan. Ini paham Mu'tazilah. Allah niku mboten nyiptakake keburukan, hanya kebaikan. Maka pada surat ini lae maca bukan min syarri ma khalaq. Kenapa? Kalau min syarri ma khalaq dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Niku lho. Tapi nek min syarri ma khalaq dari kejahatan sesuatu yang ya Dia tidak menciptakan karena namanya manafi. Min syarrin dari kejahatan keburukan ma khalaq yang Dia tidak menciptakan. Maka le maca tidak diidzofahkan min syarri ma ning min syarrin ma khalaq. Min syarrin ma khalaq. Jadi min syarri ma khalaq. Itulah golongan Mu'tazilah. Ini. Nah, golongan yang selamat jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah pun Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Jangan khawatir ngoten. Niku. Contoh yang lain. Kalau golongan Khawarij Bapak Ibu mengatakan pemilihan pimpinan itu adalah akidah. Syiah nggih padha. Sing aran milih pimpinan kuwi akidah, Pak. Niku. Jadi nek le milih kok carane ora padha zaman Nabi kufur dia itu. Niku. Itu apa? Orang Khawarij dan Syiah begitu. Tapi kalau Ahlus Sunnah mengatakan sing aran milih pimpinan itu adalah babakan fikih bukan akidah. Apa buktinya? Zaman Nabi sedo, Abu Bakar dipilih aklamasi lewat musyawarah. Bukan wasiat nggih. Nah, Umar dipilih karena wasiat, Pak. Abu Bakar niku berwasiat. Engko nek aku ora ono, Umar sing dadi khalifah. Wasiat, Pak. Menika. Utsman dipilih dengan apa? Dengan surah lewat formatur itu. Maka yang namanya milih pimpinan itu adalah babakan fikih bukan akidah. Ini bedanya loh, Pak. Nek kita agak tahu kadang-kadang nanti ya salah melangkah. Oh, akidah iki. Menika. Ya sama, golongan Mu'tazilah pun mengatakan Allah tidak punya sifat. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah menika punya nama dan punya sifat. Nah, menika. Tetapi kemudian dan sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluk, sebab walam yakullahu kufuwan ahad. Dalam memahami nama dan sifat Allah diperlakukan prinsip ya apa? Diperlakukan prinsip yakni makna zahir nas. Ya ini makna Pak, bukan makan ya. Ya makna zahir nas. Ya sudah kita meyakini saja tanpa ditakwil, ditahrif, ditaktil, ditakyif dan ditatsim. Ya, ditakwil ya ditakwil Pak, dikira-kira. Tahrif dihilangkan maknanya. Taktil dikosongkan maknanya. Takyif tanyakan kaifiyahnya seperti apa. Tatsim disamakan Allah dengan jasad ya manusia misalkan. Maka ini kita hindari dari hal-hal yang semacam itu, sehingga dengan 3 prinsip inilah kemudian paling tidak kita akan mengenal. Ya, walaupun kemudian juga ya ada prinsip-prinsip yang lain yang tentunya juga masih masalah akidah pula. Ya, jadi para ulama mereka memberikan pendekatan tauhid dengan berbagai macam pendekatan. Nah, menikah. Demikian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu untuk bahasan masalah akidah pada PHIWM untuk bagian yang pertama. Semoga bisa diterima dan menjadi tambahan wawasan agar kita paham dengan produk-produk tarjih yang ternyata sudah lama diputuskan tetapi belum sampai ke tengah-tengah warga dan juga simpatisan.
Makatan semanten, saya kira saya cukupkan sekian karena sudah jam 7:30 lebih. Semoga tidak terlalu lama sehingga kemudian menjadi pengajian yang berbuah keikhlasan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.